Selamat datang di Rumah Official bersama saya Rinus Pratmohak. Gelombang pembalap baru menjanjikan persaingan yang menarik di Moto3. Veda Ega pertama pun menghadapi tantangan besar untuk mimpi besar pertama, yaitu menjadi rookie terbaik kelas Grand Prix paling ringan ini. Moto3 musim 2026 akan menjadi panggung bagi para debutan Grand Prix, sebab dari 24 pembalap reguler yang akan bersaing, 10 diantaranya adalah mereka yang baru mendapatkan kesempatan tampil semusim penuh. Penggemar balap tanah air ikut mengarahkan pandangannya karena kehadiran Veda Ega pertama di dalamnya. Seperti diketahui, Veda Ega pertama direkrut oleh Honda Tim Asia setelah prestasi yang cemerlang di ajang-ajang perjenjangan Road to MotoGP. Veda Ega pertama memiliki kiprah menjadi juara Asia Talent Cup, runner-up Red Bull Rookies Cup 2025, dan mencapai 10 besar klasemen akhir Junior GP walaupun cedera pada awal musim. Pembalap yang kini baru berusia 17 tahun tersebut mampu menunjukkan daya saing tinggi di ajang-ajang yang diikutinya. Dan Veda Ega pertama tidak sendirian, darah-darah muda yang sudah ancang-ancang meneror persaingan juga naik kelas bersamanya ke Moto3. Moto3 2026 adalah awal dari generasi baru. Para pendatang baru MotoGP telah membuktikan diri mereka jadi pemenang di Junior GP dan ajang Red Bull Rookies Cup. Ini tidak terlihat seperti kelas pengembangan rookie, akan tetapi sebuah grup yang siap untuk bersaing. Casey O'Gorman secara khusus mengesankan di Portimao dan akhirnya mendapatkan setahun penuh untuk mengubah potensi mentah menjadi kesuksesan konstan bersama SIC 5TA. O'Gorman merupakan lawan dari Veda Ega pertama di Junior GP tahun 2025. Pembalap asal Republik Irlandia tersebut mendapat kesempatan berlomba di Moto3 tahun lalu sebagai pengganti. Di antara para debutan yang curi start, pencapaian terbaik O'Gorman paling tinggi saat ia finish ke-6 pada balapan GP Portugal. Sementara itu, Brian Uriarte masuk sebagai juara bertahan Junior GP dan Red Bull Rookies Cup 2025, sebuah pencapaian yang menempatkannya di antara alumni elit. Dan untuk saat ini dia bergabung dengan Red Bull KTM Majo. Brian Uriarte tidak perlu diperkenalkan lebih jauh. Seumuran dengan Veda Ega pertama, keduanya saling bersaing di Rookies Cup 2024-2025 dan Junior GP 2025. Diketahui Brian Uriarte juga mengagalkan kans juara Veda Ega pertama di Rookies Cup. Konsistensi dari lomba ke lomba menjadi kekuatan Uriarte. Brian Uriarte juga telah curi start dengan tampil sebagai pengganti di Moto3 musim lalu. Hasil terbaik dia adalah finish ke-8 pada GP Argentina. Lalu setelahnya ada pembalap asal Argentina Marco Morelli tiba di Aspar dengan kecepatan dan pengalaman kejuaraan dunia yang sudah dia kantongi. Walaupun sudah dikalahkan oleh Veda Ega pertama di Rookies Cup, Marco Morelli bersinar di Junior GP dengan menyebut bersih 3 balapan terakhir. Morelli tak hanya finish pertama tetapi unggul jauh di atas lawan-lawannya, termasuk Veda Ega pertama yang menunggangi motor Honda seperti dirinya. Veda Ega pertama sendiri tak gentar dengan lawan-lawan yang ketat, malahan dia berani bermimpi untuk menjadi rookie terbaik. Dan tentunya Veda Ega pertama juga realistis dengan situasinya. Dia ingin menjalani perkembangannya setahap demi setahap, karena Moto3 levelnya lebih tinggi dan bahkan benar-benar berat. Akan tetapi, dan itu tentu saja memotivasi Veda Ega pertama untuk bekerja lebih keras dan berlatih lebih disiplin lagi. Bintang baru MotoGP 2026 Toprak Razgatlioglu resmi mengunci 3 gelar juara dunia World WSBK, 1 bersama Yamaha dan 2 bersama BMW. Pembalap asal Turki tersebut memulai babak baru dalam karirnya di kelas Premier bersama Yamaha Pramac. Seorang Toprak Razgatlioglu hadir di pedok MotoGP bukan sekedar untuk meramaikan grid. Walaupun usianya sudah menginjak 29 tahun, saat melakoni rebut rookie-nya nanti, Toprak membawa ambisi yang sangat besar. Ada beberapa poin menarik, terutama soal adaptasi dan siapa pembalap yang paling ingin ia ajak berduel. Toprak Razgatlioglu sadar betul transisi dari motor produksi massal ke motor prototype bukanlah perkara yang mudah. Sejarah mencatat banyak juara superbike yang kesulitan saat pindah ke MotoGP. Namun, Toprak punya strategi sendiri. Toprak Razgatlioglu menyebutkan bahwa pada tahun 2026 ini adalah tahun pembelajaran total, belajar karakter motor, ban hingga atmosfer pedok yang berbeda. Namun, mata Toprak sebenarnya tertuju pada tahun 2027 karena pada tahun tersebut MotoGP akan mengalami revolusi regulasi besar-besaran.
termasuk pergantian pemasok bahan ke Pirelli. Setelah menjalani beberapa sesi tes, Toprak Razgatlioglu mengakui bahwa ia baru benar bisa menikmati Yamaha M1 saat tes resmi di Valencia. Menurutnya, posisi berkendara yang pas menjadi kunci yang mulai bisa merasakan limit dari motor prototipe tersebut, yang mana merupakan sinyal positif bahwa gaya balapnya yang agresif mulai bisa diterjemahkan ke atas sasis Yamaha. Dan saat ditanya bagaimana hubungannya dengan pembalap MotoGP, khususnya Marc Marquez, Toprak mengaku memiliki hubungan yang baik dengan juara dunia 8 kali tersebut. Namun, ia menyimpan satu keinginan besar. Secara khusus, Toprak mengatakan bahwa suatu hari nanti ia bisa terlibat duel dengan Marc Marquez. Bagi Toprak Razgatlioglu, keberadaannya di MotoGP bukan hanya sekedar soal karir pribadi, akan tetapi juga tentang menaikkan level balap motor di negaranya. Ia berharap kesuksesannya di MotoGP bisa membuka jalan bagi para talenta muda Turki lainnya seperti Deniz Uncu dan Asia Talent Cup untuk bisa menembus panggung dunia. Toprak datang dengan mentalitas juara. Ia juga tidak terburu-buru untuk langsung menang di tahun pertamanya. Namun, ia memetakan kekuatannya untuk meledak di tahun 2027 saat regulasi berubah dan ban Pirelli yang sangat ia kuasai masuk ke MotoGP. Dan soal duel Toprak dan Marquez, kita tunggu saja aksinya di lintasan. Oke, kita tunggu saja ya. Kita tunggu saja untuk ke depannya MotoGP dimulai pada tanggal 27 Februari 2026. Itu kita lihat perkembangan dari VDA pertama di Moto3. Dua ya yang harus dinantikan di MotoGP. Yang pertama, VDA pertama, debut VDA pertama di Moto3. Yang kedua, bagaimana aksi Toprak Razgatlioglu di MotoGP nanti, juara WSBK tahun lalu, yang mana debut di MotoGP pada umur 29 tahun. Toprak Razgatlioglu, kita lihat nanti ya, kita nanti aksinya di MotoGP tahun 2026 tanggal 27 Februari nanti. Kalau Marquez kita kebanyakan juara, 8 kali Marquez seorang Marquez juara MotoGP. Tapi prediksi dari para pengamat, Toprak Razgatlioglu akan meledak di 2026 ini, walaupun Toprak dalam beberapa wawancara sebelumnya mengatakan target pertamanya di MotoGP tahun ini hanya untuk belajar. Tapi banyak pengamat yang mengatakan bahwa Toprak akan meledak di MotoGP pada musim pertamanya, walaupun di sana ada Pecco Bagnaia, ada Marc Marquez, ada pembalap-pembalap yang sudah berpengalaman yang malah melintang di MotoGP. Tapi banyak pengamat mengatakan bahwa Toprak akan meledak di MotoGP, dan VDA pertama dipercaya VDA pertama akan melesat jauh, walaupun dua nama besar seperti Brian Uriarte dan Alvaro Carpe yang dipegang oleh Red Bull KTM Ajo di Moto3 untuk klasemen akhir ya. Tapi nggak usah dulu ya klasemen akhir, dimulai aja belum lah Moto3-nya. Untuk klasemen akhir ya, tapi kita berandai-andai ya, klasemen akhir VEDA cuma 10 besar. Tapi nggak ada salahnya kita berharap VEDA pertama tembus 3 besar ajang Moto3 ini, oke? Udah ya. Sekian video hari ini. Akhir kata saya Reno Supratomo Haq. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.